Pernah nggak sih kalian nulis sebuah alur cerita yang rasanya tuh hampa? Semuanya udah ada, konfliknya ada, tapi kok rasanya kayak nggak punya detak jantung ya? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini, kita bakal bedah gimana caranya ngasih nyawa ke dalam kerangka cerita kalian. Coba lihat ini. Di satu sisi, kita punya plot. Ini tuh kayak laporan aja, isinya cuma rentetan kejadian A, B, terus C. Udah. Tapi di sisi lain, ada yang namanya kisah. Nah, inilah yang bikin pembaca tuh bener-bener peduli. Karena sebuah kisah itu bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi soal gimana kejadian itu ngasih dampak ke seseorang. Disitulah semua keajaibannya dimulai. Jadi, gimana caranya kita bikin dampak emosional itu? Jawabannya ada di satu konsep kunci, perubahan karakter atau yang biasa kita sebut character arc. Inilah jiwa yang bakal kita suntikin ke kerangka plot yang udah kita bangun tadi. Gampangnya gini, karakter arc itu adalah soal transformasi internal. Ini tentang perjalanan batin yang dialami karakter kalian dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Intinya, mereka nggak boleh jadi orang yang sama di akhir cerita. Harus ada yang berubah. Kalau plot itu perjalanan luarnya, misalnya pergi dari titik A buat ngalahin naga di titik B. Nah, arc itu perjalanan di dalam dirinya. Ini tentang gimana si karakter berubah. Dari siapa dia pas di titik A, jadi siapa dia setelah sampai di titik B. Perjalanan luarnya mungkin ngasih kita ketegangan, tapi perjalanan batin inilah yang ngasih kita makna. Coba deh bayangin kayak gini. Di halaman pertama, kita kenalan sama karakter yang punya kelemahan, punya ketakutan, punya keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, di halaman terakhir, setelah dia ngelewatin semua rintangan di cerita itu, dia harus jadi orang yang beda. Semua kejadian di cerita itu harus ninggalin bekas di dalam dirinya. Perubahan ini bisa jalan kedua arah loh. Ada yang namanya arc positif, di mana si karakter berhasil ngalahin kelemahannya dan jadi versi dirinya yang lebih baik. Contohnya, seorang penakut yang akhirnya jadi pahlawan. Tapi ada juga arc negatif, di mana karakter justru gagal dan kelemahannya malah nelan dia bulat-bulat. Misalnya, pahlawan idealis yang pelan-pelan jadi korup. Dua-duanya sama-sama dahsyat efeknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih perubahan ini bisa terjadi? Karakter kan nggak mungkin tiba-tiba berubah gitu aja. Ada sebuah mesin yang jadi pendorongnya. Dan mesin itu adalah konflik. Tapi gimana cara kerjanya beneran? Gimana caranya konflik di luar sana bisa memicu perubahan yang begitu dalam di dalam diri seseorang? Coba bayangkan plot cerita kalian itu sebagai sebuah tungku api. Panas, penuh tekanan, dan dibuat untuk satu tujuan yang sangat spesifik. Dan karakter kalian dilempar masuk ke dalam tungku itu. Tungku api ini nggak ngebakar secara acak loh. Dia punya satu target yang sangat-sangat spesifik. Dan targetnya adalah kelemahan fatal si karakter. Ini bisa berupa keyakinan keliru yang dia pegang erat-erat, ketakutan terbesarnya, atau sifat jelek yang selama ini ngehalangin dia buat maju. Misalnya, keyakinan kayak aku nggak bisa percaya sama siapa-siapa, atau ketakutan aku nggak akan pernah berani ambil risiko. Nah, ini dia kuncinya. Peristiwa-peristiwa dalam cerita kalian itu bukan kejadian acak. Justru sebaliknya, sebuah plot yang kuat itu sengaja didesain untuk menciptakan situasi yang maksa si karakter buat berhadapan langsung sama kelemahan fatalnya itu. Kalau dia penakut, plotnya bakal ngelempar dia ke situasi bahaya. Kalau dia nggak percayaan, plotnya bakal memaksa dia buat kerjasama biar selamat. Oke, kita udah tahu apa itu perubahan dan kenapa itu terjadi. Sekarang, bagian paling pentingnya, gimana cara kita nunjukin perubahan itu ke pembaca dengan cara yang paling ngena. Aturan emas dalam menulis, show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma dijelaskan. Kita nggak bisa dong cuma nulis, dan sekarang dia menjadi pemberani. Pembaca nggak bakal percaya, kita harus buktiin itu ke mereka. Dan bukti paling kuat dari perubahan internal itu apa? Sebuah keputusan eksternal. Sebuah pilihan yang diambil oleh karakter, pilihan yang nggak mungkin banget diambil di awal cerita. Terus, gimana cara terbaik buat menyorot perubahan keputusan ini biar dramatis? Salah satu teknik paling elegan dan efektif adalah dengan menghadapkan karakter pada situasi yang mirip di awal dan di akhir cerita. Kita sebut ini situasi paralel. Yuk kita lihat contohnya. Di babak 1, karakter kita yang penakut ini lihat temannya dibully. Apa keputusannya? Dia sembunyi. Ini nunjukin kelemahan fatalnya. Nah, di babak 3, di klimaks, dia ngadepin situasi yang mirip, tapi mungkin taruhannya lebih gede. Temannya diserang. Kali ini keputusannya beda total. Dia milih buat maju. Keputusan yang 180 derajat berbeda dalam situasi yang paralel inilah bukti perubahan yang nggak bisa dibantah lagi.
Sekarang yuk kita bungkus semua ini jadi sebuah alat praktis yang bisa langsung kalian pakai. Anggap aja ini semacam cetak biru, blueprint, buat ngerancang jiwa karakter kalian. Cuma ada 3 langkah, simpel banget. Pertama, tentukan titik awalnya. Apa kelemahan fatal karakter kalian? Kedua, titik ujiannya. Di tengah cerita, tunjukin satu momen di mana dia gagal karena masih dikuasai kelemahan itu. Ketiga, titik perubahan. Di klimaks, keputusan spesifik apa yang dia ambil yang membuktikan dia udah berhasil ngatasin kelemahannya, sesuatu yang mustahil dia lakuin di awal cerita. Dengan ngejawab 3 pertanyaan simpel itu, kalian udah ngasih sesuatu yang krusial banget buat cerita kalian. Kalian bukan lagi cuma punya plot, sekedar rangkaian kejadian. Kalian sekarang punya arc. Kalian tahu apa yang terjadi, dan yang lebih penting, kalian tahu kenapa semua itu penting, buat si karakter dan juga buat pembaca. Sekarang, cerita kalian punya detak jantung. Jadi, sekarang giliran kalian. Coba pikirin karakter yang lagi kalian tulis atau yang ada di kepala kalian. Apa satu kelemahan fatal yang paling bikin kalian penasaran buat diuji di dalam tungku api cerita kalian? Jawab pertanyaan itu dan kalian sudah memulai langkah pertama untuk menciptakan sebuah kisah yang tak terlupakan.